Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, kerinduanku, hidup bagi-Mu, lakukan firman-Mu, melayani-Mu, Yesus Tuhanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pokok bahasan kita ada di ayat yang terakhir tadi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, perikop ini mengajarkan bahwa menjadi Kristen itu berarti harus hidup sama seperti Kristus. Artinya kita harus meneladani Dia dan hidup menurut cara yang Tuhan tetapkan. Yang kalau kita baca tadi dari ayat 1, berarti menjaga kekudusan, tidak berbuat dosa. Bila kita jatuh dalam dosa pun bukan karena kita masih tinggal dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan menjadi pengantara kita untuk kita mohon ampun, minta ampun. Tetapi inti daripada ayat 1 dan 2 itu adalah kita mesti hidup dalam kekudusan kita. Yang kedua, yaitu hidup menjadi pelaku firman Tuhan, atau hidup menuruti perintah Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, kembali kepada hidup sama seperti Kristus. Banyak orang berpikir kalau kita hidup sama seperti Kristus, kehidupan kita akan menjadi sangat berat, tidak bebas dengan tuntutan-tuntutan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat, dengan larangan-larangan tidak boleh melakukan ini dan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tidak berbeda dengan seorang anak dalam sebuah rumah tangga, keluarga. Kita pun tidak bisa hidup semau kita sendiri, bukan? Kita punya orang tua. Orang tua biasanya membuat aturan dalam rumah tangga itu, yang tentu tidak boleh dilanggar oleh anak-anaknya. Karena itu sebagai anak, kita harus berusaha patuh, tunduk kepada orang tua kita. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Jika kita menyadari bahwa status kita adalah anak Tuhan,
maka kita wajib menjalani suatu kehidupan menurut apa yang telah ditetapkan Tuhan Bapa kita. Sebagaimana Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapa, itulah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan kita. Jika kita ingin menjadi orang Kristen yang berhasil, kita pun harus mengikuti jejaknya, jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, anggapan yang berkata bahwa jika kita hidup seperti Kristus, maka kita akan menjalani hidup yang berat, terkekang, tidak bebas, adalah tidak benar. Yohanes 8 ayat 31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Justru ketika kita hidup dalam ketaatan, sama seperti Kristus taat kepada Bapa, maka kita memperoleh kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Baiklah kita menjalankan hidup kita seturut sekehendak Tuhan, meneladani Kristus, maka kita telah hidup seperti Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang Engkau anugerahkan kepada kami, hari yang limpah dengan berkat. Kami bangun dalam sehat dan diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah kunci kebahagiaan hidup. Firman-Mu menyatakan kemerdekaan kami sebagai anak-anak Tuhan justru ketika kami hidup dalam ketaatan di dalam Kristus. Karena dengan demikian kami menanggalkan segala dosa yang merintangi, dosa yang menjadi beban, dosa yang memperbudak, mengikat kami. Sebaliknya kami hidup mulia di dalam Tuhan, dalam anugerah kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Roh Kudus menolong kami menjalani kehidupan kami dalam kemerdekaan ilahi. Berkati setiap umat Tuhan yang hari ini menjalani kehidupannya. Biarlah hidup kami mencerminkan Kristus dalam kemuliaannya saat kami hidup dalam ketaatan. Berkati persiapan-persiapan ibadah, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, dan semua pengurus daripada Sema Church yang Tuhan telah lantik, Tuhan telah pilih, Tuhan telah urapi untuk mengurus gereja, berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi misi yang Tuhan beri melalui hamba-Mu, Pendeta Didi. Kami berjalan bersama mempersiapkan umat yang kudus yang siap menanti kedatangan Tuhan. Umat yang berbuah lebat, manis buahnya tetap. Umat yang akan menerima mahkota, umat yang akan memimpin bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Teguhkan kami semua dalam panggilan kami, dalam pengikutan kami akan Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah, baik ibadah doa pagi online setiap hari, ibadah menara doa, ibadah komsel doa pagi umum, dan juga youth. Tuhan berkati, dan juga tentunya ibadah-ibadah kami, ibadah raya 1 dan 2. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.